Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Eh, Marhaban bikum, kembali kita bisa bermajelis di pembahasan materi yang berkaitan dengan tafsir, ya. Jadi ini dalam bab murojaah saja, bahwa secara bahasa tafsir itu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang maknanya adalah al-bayan wal kashf, yaitu penjelasan dan penyingkapan sesuatu yang samar. Sedangkan menurut istilah para ulama, tafsir itu adalah ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi, yaitu tafsir secara istilah adalah ilmu yang dengannya dapat dipahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan makna-maknanya secara serta menggali hukum-hukum dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan untuk memudahkan di dalam memahami tafsir Al-Quran, para ulama kemudian meletakkan beberapa qawaid, ya, beberapa kaidah atau asas, ya, dasar dari sesuatu. Makna kaidah tafsir itu adalah al-usul wa dhawabitul ammah allati yutawassalu biha ila fahmi ma'anil Qur'anil Karim ala al-wajhi sahih. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang menjadi sarana untuk memahami makna Al-Quran dengan cara yang benar. Jadi supaya kita sebagai talibul ilmi tidak salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak salah di dalam menjelaskan kaidah-kaidah tafsir. Maka kaidah tafsir adalah fondasi ilmiah yang digunakan oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat Al-Quran agar tidak menyimpang dari manhaj salaf, ya. Karena ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Dan dia salah di dalam metode dan juga salah di dalam kaidah. Begitu, ya. Eh, ini yang pertama, jamaah sekalian. Apa itu? Tafsirul Quran bil Quran. Jadi kaidah yang pertama itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang sebelumnya atau ayat yang di surah yang lain, begitu, ya. Al-Quran adalah penjelas bagi dirinya. Ayat yang masih umum dapat dijelaskan dengan ayat lain yang lebih rinci. Sebagai contoh, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, az-zulm di dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am, ditafsirkan secara terperinci di dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka maksud dari kezaliman di ayat yang pertama itu adalah syirik. Artinya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ya. Kalau maksud zalim di situ adalah kezaliman,
Maka para sahabat bertanya, fa'ayyuna la nazlim nafsah, ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak zalim terhadap dirinya? Siapa yang tidak zalim kepada orang lain? Selalu ada perbuatan zalim yang kita lakukan. Tapi maksud dari az-zulm di situ adalah asyirk, ya, perbuatan syirik. Jadi orang yang beriman dengan keimanan yang kuat itu adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian kaidah yang kedua, jamaah sekalian, itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di antara kaidahnya itu adalah eh, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi adalah penjelas isi Al-Quran, mubayyinan lil Quran. Contohnya, di surah Al-Baqarah ayat 43 Allah sebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, dan tata cara salat dan zakat tidak dijelaskan secara terperinci di dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis Nabi, dalam sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi detail tentang mana salat wajib, mana salat sunnah, kemudian mana eh, apa namanya itu wajibatus shalah, sunanus shalah, ya adab-adabnya, mana arkanus shalah, itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kaidah dalam menafsirkannya itu apa? Ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan apa? Ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan haji. Namun tata caranya secara spesifik itu dijelaskan pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik ibadah haji kalian. Baik, ini dua kaidah. Kemudian kaidah yang ketiga, ya sebelum kita lanjut pada kaidah yang ketiga nanti ketika selesai, kita persilahkan kepada jamaah, kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya atau mengomentari materi kita sebelum kita lanjut ya. Jadi kaidah yang ketiga adalah tafsir Al-Qur'an dengan ucapan para sahabat, tafsir qaul sahabat. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk memahaminya kita perlu melihat dan mempelajari apa pemahaman para sahabat terhadap ayat-ayat tersebut. Salah satu contoh, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, ini ayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagian sahabat yang lain memahami bahwa ini
tentang busyra, kabar gembira bahwa manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Gitu ya. Sahih itu diantara maknanya. Tapi yang lebih tepatnya, apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Nabi memberikan gelar bahwa di antara senior di dalam tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Nabi pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia terhadap agama ini dan ajarkan kepadanya tentang tafsir Al-Quran. Jadi ada kalanya, jamaah sekalian, ayat-ayat Al-Quran tersebut difahami tafsirannya sebagaimana pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Naam. Ya, silakan bagi ada yang ingin bertanya. Siapa nih yang hadir? Pak Ahmad, Pak Azhar, Pak Catam, ya, Pak Iswarto, Abu Maryam, Muhammad Afif, ah, Syekhuna ya, Syamsuddin. Fadal dan yang lain. Bagi yang ingin bertanya atau yang ingin mengomentari seputar 3 kaidah yang pertama yang telah kita sampaikan. Tafadhal. Silakan, Pak. Nah, tafadhal Abu Maryam. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Ustaz, ketiga kaidah yang pertama ini untuk mendapatkan keterangannya itu biasanya ditemukan di mana Ustaz? Untuk tafsir Al-Quran dan Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran dan hadis dan juga Al-Quran, tafsir Al-Quran dan tafsir kaum sahabat. Syukran Ustaz. Hmm. Jazakallah. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab, misalnya dalam usul tafsir atau qawaid fit tafsir, ya. Jadi ada disebutkan di situ di dalam buku-buku usul tafsir, ya, di dalam buku qawaid tafsir. Nah, di situ disebutkan. Dan ada juga misalnya di antara referensi yang telah kita sebutkan itu, ini misalnya di dalam kitab Ulumul Quran, ya. Ini misalnya karya Al-Imam Az-Zarkasi, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini di pendahuluan ini kan ada, ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian eh, kitab-kitab yang berkaitan dengan Ulumul Quran. Nah, Ulumul Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan usul at-tafsir, jadi disebutkan oleh para ulama tentang beberapa kaidah-kaidah ini, ya. Karena Baik Ustaz. nah, Boleh satu pertanyaan tambahan Ustaz? silakan. Apakah ini Ustaz harus diutamakan tafsir Al-Quran dan Al-Quran terlebih dahulu? Maksudnya berurutan atau memang ini Ustaz, bagaimana apa ada tertibnya gitu Ustaz? Jazakallah. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini dalam bentuk al-aulawiyat atau mana yang menjadi skala prioritas? Tentunya demikian ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini kan diklasifikasikan menjadi dua. Ada namanya al-ayat al-muhkamat dan ada al-ayat al-mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang jelas yang ketika kita membacanya kita faham secara zahir begitu ya. Dan ada ayat-ayat yang memang itu mutasyabihat. Mutasyabihat ini perlu penafsiran baik itu dengan kaidah-kaidah yang disebutkan. Maka yang didahulukan tentunya Al-Qur'an bil Qur'an, ya. Jadi ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, tapi kan tidak semua menggunakan metode dan kaidah ini. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah, hadis-hadis Nabi, begitu kan? Seperti surah Al-Hijr ayat 99 Allah katakan tentang eh, apa namanya? Al-yaqin di dalam ayat itu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Nabi menafsirkan al-yaqin di situ adalah al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang
kepadamu kematian. Nah, jadi inilah yang menjadi skala prioritas yang harus didahulukan tentunya. Bahwa kita usahakan dulu ada tidak ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Kemudian ada tidak di dalam kitab-kitab ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah atau dengan perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Ada yang lain silakan, Pak. Nah, kalau belum ada kita lanjut pada metode dan kaidah yang keempat, ya. Itu tafsir Al-Qur'an dengan ucapan para tabi'in, ya. Sebelumnya kita luruskan, kita murojaah kembali bahwa generasi sahabat jamaah sekalian, ya, itu ada dan dianggap pada generasi sahabat itu adalah pada 100 tahun Hijriah pertama, ya. Jadi semenjak Nabi hijrah sampai 100 tahun ke depan itulah generasi para sahabat. Adapun 100 ini tadi kan Imam Hasan Al-Basri ini udah 110 Hijriah. Itu dia udah masuk generasi tabi'in, ya. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan beliau 150 Hijriah, berarti beliau generasi tabi'ut tabi'in, ya. Muridnya tabi'in. Jadi tabi'in di sini orang-orang yang sempat menimba ilmu dan belajar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya innal insana li rabbih lakanud. Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan al-kanud huwa al-kafuru li ni'matillah yu'addidul masaib wa yansa an-ni'am. Apa maksud dari al-kanud di sini? Itu adalah tipikal manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Dia obsesinya hanya menghitung-hitung musibah saja. Lupa akan nikmat. Itu yang ditafsirkan sama Imam Hasan Al-Basri. Ada orang-orang yang seperti ini memang. Padahal nikmat dia ada, diberikan oleh Allah dan pasti ada. Tetapi yang dia ingat, yang dia hitung-hitung, itu adalah musibah saja. Dia melupakan nikmat Allah. Jadi kalau ketemu sama dia yang diceritakan adalah kesusahan, kesusahan, kesusahan. Nah, itu ya. Nah, Al-Imam Mujahid bin Jabr, dia juga wafat pada tahun 104, ya. Dan Mujahid, ya, dia hidupnya di abad-abad kedua juga. Mujahid adalah murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti ahli tafsir. Ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Al-Imam Mujahid menafsirkan as-sabru adalah as-siyam. Yang dimaksud dengan sabar di sini adalah puasa. Artinya dalam menghadapi kesulitan, seorang hamba diperintahkan untuk bersabar dengan berpuasa dan menegakkan salat. Nah, jadi ini di antara maknanya. Di antara maknanya yang ditafsirkan oleh generasi tabi'in. Dan yang kelima, Al-Quran itu kaidah tafsirnya apa? Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Maka memahami kaidah nahwu, sharaf, balaghah dan uslub bahasa Arab itu sangatlah penting. Umar bin Al-Khattab menyebutkan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Sebagai contoh, was-sama'i wat-tariq, demi langit yang datang pada malam hari. Kata at-tariq dalam bahasa Arab
berarti yang datang di malam hari. Jadi makna at-tariq itu orang yang mengetuk pintu dan datang pada malam hari. Itu kita memahaminya dari asal daripada bahasa Arab itu sendiri. Dalam tafsir dijelaskan an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar terang. Nah, nah itu dia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keenam, menafsirkan Al-Qur'an dengan kaidah syariat maupun konteksnya, ya. Menafsirkan Al-Qur'an dengan kaidah syariat. Bahwa pemahaman ayat harus sesuai dengan prinsip syariat secara keseluruhan, bukan dipisahkan dari ayat yang lain. Misalnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Maka jika dipahami terpisah, seolah-olah semua orang yang salat celaka. Maka nggak boleh antum ketika salat berhenti pada fawailul lil musallin langsung Allahu Akbar. Nggak boleh. Harus selesaikan ayatnya. Ya. Jadi nggak boleh baca Ar-Ra'aital sampai ayat 4 saja. Selesaikan sampai satu surah itu. Supaya kita tahu yang celaka itu siapa. Bukan semua orang yang salat. Tetapi namun dengan melihat konteks, yang dimaksud adalah orang yang melalaikan sholat. Bisa itu karena tidak tepat waktu, atau tidak khusyuk, atau bahkan meninggalkan, atau ya mengakhir-akhirkan waktunya. Waliyadzubillah. Jadi itu. Nah, dan kita harus menghindari tafsir batin dan hawa nafsu. Para ulama ahlus sunnah ya menolak tafsir yang hanya berdasarkan filsafat, mimpi, atau klaim batin yang menyelisihi zahir syariat. Misalnya Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka secara zahir, itu maksudnya adalah memohon hidayah menuju agama Islam. Bukan ditafsirkan dengan makna batin, seperti jalannya para wali yang makrifat, atau tafsir sufi ekstrim yang lainnya. Nah, jadi itu secara ringkas, jamaah sekalian, bahwa tafsir adalah ilmu yang menjelaskan maksud Al-Quran sesuai dengan dalil, bahasa Arab, dan pemahaman generasi terbaik umat ini. Kaidah-kaidah tafsir menurut ulama salaf menjaga agar umat Islam tidak salah dalam memahami ayat, sehingga terhindar dari penyimpangan tafsir, batiniyah, dan hawa nafsu. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, "Man qala fil Qur'ani bighairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, begitu juga dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an ya sebatas dengan opininya, logikanya, lalu kebetulan benar, maka dia telah salah. Salah dalam kaidah dan salah dalam metode. Ya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi qad akhta'a wa in kana shawaba. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, dia telah salah. Sekalipun apa yang dia ucapkan itu ketepatan benar, tetapi dia telah menyalahi kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada lagi pertanyaan seputar pembahasan kita ini, kami persilahkan kepada para jamaah. Tafadhal.
Taib, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.